Terlebih dahulu, Bapak terima kasih buat pagi ini. Kalau kami diberi kesempatan untuk bisa mendengar pesan isi hatimu, semua ini karena anugerah kebaikan. Kami tahu bahwa kebenaran firman-Mu di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya kami selalu butuh firman setiap hari. Bahkan firman ini yang akan membuat kami semakin hari semakin kuat, semakin hari kami semakin bertumbuh mengenal Engkau, sehingga kami tidak takut lagi menghadapi apapun. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, dan biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ya, kemarin yang belum lihat khotbah saya sudah diposting ya di YouTube ya. Itu kelanjutannya hari ini ya, bagaimana kita nggak perlu sakit hati. Kemarin khotbah saya cuma mereview bagaimana kita harus buang sakit hati. Kenapa? Karena Tuhan itu sebagai hakim, bukan kita. Kalau kita sakit hati, maka kita mengambil alih bagiannya Tuhan. Kita berusaha menjadi hakim, Tuhan itu sebagai pembalas, dan Tuhan itu adalah kasih. Jadi bagian Tuhan itu semua jangan diambil. Kita tidak berhak untuk sakit hati, karena kita ini punya benih ilahi. Kita juga tidak berhak membalas, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan ya. Dan hari ini bagaimana kelanjutan ya, semestinya judulnya salah karena saya tidak pintar mengolah kata-kata ya. Seharusnya cara mengatasi sakit hati ya. Kemarin tulis judulnya cara melawan sakit hati, nggak apa-apa ya, beda-beda dikit. Cara mengatasi sakit hati, karena hari ini banyak orang yang sakit hati. Banyak orang hari ini, saudara tahu kenapa kita hari ini perlu move on dari sakit hati. Kalau masa yang jahat semakin jahat, berarti orang sakiti hati saudara itu raja tega. Kadarnya itu sampai rasanya ndak punya hati nurani. Kalau kita ndak mampu mengatasinya, maka kita akan jadi korban. Korban apa? Banyak penyakit nanti akan bermunculan. Kenapa? Karena kita menghadapi orang yang jahat semakin jahat. Jadi kalau orang sakiti orang itu sudah tingkat tinggi ya. Mereka tidak punya hati nurani, raja tega, sudah ditolong masih dikemplang ya. Ada banyak ibu-ibu yang hari ini konseling sama saya, suaminya diambil teman baik sendiri, suaminya, pasangannya selingkuh dengan orang pelayanan, raja tega. Orang yang baik selama ini, Bu, ternyata mereka yang menghancurkan rumah tangga saya. Orang yang saya tolong malah itu yang mendorong saya jatuh. Banyak orang yang hari-hari ini ada di titik ini. Itu sebabnya Tuhan memberikan satu peneguhan. Tetap tenang menghadapi orang yang jahat semakin jahat. Tipsnya apa? Firman Tuhan. Makanya walaupun sejahat apapun, Tuhan itu tetap sebagai hakim yang adil. Tuhan itu sebagai pembela. Tuhan itu, Allah itu adalah kasih. Ini batasan yang membuat kita tidak perlu sakit hati. Kalau saudara dengar khotbah kemarin, semua penghakiman, pembalasannya itu sudah jelas. Musuh itu jatuhnya sudah tidak main-main lagi ketika menghadapi kekuatan Tuhan, bukan kekuatan saudara. Kalau kekuatan kita yang menghadapi terus, maka kita hari ini akan kena penyakit, saudara. Kita yang ambruk, kita yang pasti kalah. Itu sebabnya yuk kita baca terlebih dahulu. Ini yang saya perlu ulang kembali di Yeremia. Bagaimana firman Tuhan itu berkata, dan kita percaya walaupun kita ini sudah jadi orang benar, orang yang tulus, orang yang baik, tidak luput
dari kejahatan orang yang makin jahat. Tujuan Tuhan hanya untuk menguji, memurnikan hati saudara. Ada berapa banyak orang, khususnya saya pernah melayani istri pendeta, istri hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan secara luar biasa. Bayangin saudara, kalau sudah dipakai Tuhan secara luar biasa, berarti istrinya juga luar biasa, pasti. Tapi pada saat suaminya jatuh di dalam perselingkuhan, ibu ini seharusnya bisa sadar bahwa ini cuman ujian, tidak boleh serius. Dia harus menghadapi dengan kebesaran hati dan menjaga hati. Tapi dia tidak bisa berbesar hati untuk mengampuni dan menjaga hati. Dia hidup sakit hati, akibatnya suaminya makin menjadi-jadi, makin hilang arah karena dia tidak mendoakan suaminya. Dia sendiri akhirnya kena kanker stadium akhir dan dia sudah meninggal. Detik-detik terakhir waktu dia mau meninggal, saya sempat doakan, nasihati, ibu, lepaskan pengampunan yuk, supaya ibu hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Kasihan suami, anak-anak. Saya sudah berkata sesuatu dan dia detik-detik terakhir dia mau mengangkat tangan, dia mau mengampuni. Awalnya dia nggak mau sama sekali. Pada waktu penyakitnya sudah parah, saya cuma bilang ini, Bu, ini waktunya, kesempatan ini jangan ibu sia-siakan. Ibu lagi diuji, ujian akhir ibu harus lulus. Kalau enggak gimana ibu dapat tempat dalam kerajaan surga. Untungnya dia mau mengangkat tangan dan dia hari itu melepaskan pengampunan. Dia mengucapkan dengan perkataannya bahwa dia ngampuni suaminya, dia ngampuni perempuan yang merusak rumah tangganya. Tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian, dia sudah pergi ke rumah Bapak. Artinya waktu ke rumah Bapak pasti pintu surga akan terbuka karena ujian hatinya sudah lulus. Itu sebabnya kita baca dulu Yeremia 20 ayat 11 sampai 12. Ini ayat yang perlu direview saudara. Jika kita ada di titik bagaimana kita disakiti orang-orang yang terdekat, yang tadinya baik, yang tadinya menjadi teman dekatmu dan sebagainya. Nggak usah panik. Ini hidup di akhir zaman, yang jahat semakin jahat. Makanya saya kasih tip buat pengusaha juga ya, ibu-ibu yang mungkin bapak-bapak juga yang join, yang lagi dalam perintisan usaha. Hati-hati, jangan gampang percaya dengan orang dekat yang selama ini baik, termasuk hamba Tuhan. Karena 2 hari yang lalu ada seorang yang konseling sama saya, ya, ini usahanya ditipu dengan hamba Tuhan. Hari ini hamba Tuhan sepasang suami istri ini kalau dicari, ditelepon sudah tidak ngangkat sama sekali. Dia sudah tidak angkat, dia tidak mau bertanggung jawab dengan sejumlah uang yang ditipu. Dan dia sangat percaya. Kenapa? Karena hamba Tuhan yang menipu hidupnya itu orang yang punya karisma baik. Makanya hari ini kita ini jangan gampang-gampang percaya, karena ini sudah masa akhir zaman. Kita tidak pernah tahu hati setiap orang. Setiap kali mau memulai usaha, berdoalah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau memang Tuhan beri damai sejahtera, dia akan lakukan, maka kita baru lakukan. Tapi kalau hatimu sudah tidak damai dan Tuhan sepertinya mengingatkan, hati-hati, hati-hati. Walaupun keuntungan yang ditawarkan itu banyak, tinggi kelihatannya, tidak masuk akal, jangan diambil. Lebih baik kita sabar menantikan waktu Tuhan. Walaupun Tuhan itu tidak instan, tapi dia tetap memelihara orang benar, tidak akan menderita kelaparan. Sekali dihabiskan oleh hamba Tuhan ini, uangnya sudah habis. Dia begitu kepahitan saudara, dia begitu kepahitan. Dia bilang ini uang satu-satunya buat penghidupan saya habis, Bu Eli. Itu sebabnya hari ini yuk kita perlu menjaga hati. Bagaimana mengatasi sakit hati? Relax aja, nggak usah panik.
Ini sudah akhir zaman. Akan banyak orang-orang yang jahat, semakin jahat di sekitar kita. Yang jadi pertanyaannya, kalau itu ada di sekitar saudara dan saya, saudara tidak perlu untuk lagi sakit hati. Buang semuanya, karena ini akan membawa saudara pada kehancuran. Lihat ya, kita baca Yeremia 20 ayat 11 sampai 12. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, ya. Saudara tetap percaya di tengah masa akhir zaman, masa sukar, masa yang jahat semakin jahat, Tuhan itu tetap ada sebagai pahlawan. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku pasti tersandung jatuh, ya. Dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda selama-lamanya tidak terlupakan. Jadi tidak usah panik menghadapi orang yang jahat. Tidak usah kecewa, tidak usah geram, karena mereka sedang menghadapi pahlawan yang gagah perkasa. Karena kita ini adalah biji mata pahlawan yang gagah perkasa. Jadi waktu kita tidak panik, maka kekuatan Tuhan, mereka menghadapi kekuatan Tuhan yang gagah perkasa itu, mereka akan tersandung jatuh, tidak berdaya, mereka tidak akan berhasil, bahkan mereka akan dibuat malu sekali, dan suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Itu sebabnya percayalah, musuh akan dibuat tidak berhasil, tidak berdaya, dan tersandung jatuh. Ada satu kemaluan, ya, malu yang selama-lamanya itu tidak akan terlupakan. Malunya itu malu sekali, bukan malu biasa-biasa. Makanya tenang aja, relax. Saya selalu menghadapi orang-orang yang menyakiti saya, rileks. Lihat Bu NN kemarin, ya. Kalau saudara tahu, saya nggak boleh nyebut namanya. Dia adalah salah satu orang yang sukses, wanita yang sukses. Setiap kali dia bisa mendatangkan artis-artis untuk membuka setiap usahanya. Saudara bisa bayangin ya, dia orang yang sukses. Tapi di balik kesuksesannya dia sudah bayar harga, saudara. Dia begitu ditindas, dia begitu direndahkan, dia begitu dihakimi, saudara. Tapi waktu dia bisa move on, Tuhan mengangkat hidupnya dari seorang yang bukan siapa-siapa menjadi seorang wanita yang sukses, yang tidak pernah diduga-duga. Bahkan hari ini keturunannya juga menikmati upah dari apa yang dia tabur. Makanya ndak usah takut. Apapun hari ini, relax. Lihat kata-kata berikutnya. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar. Nah, siapa yang bilang posisi orang benar tidak diuji? Aku ini sudah jadi pengerja, aku sudah jadi hamba Tuhan, aku sudah jadi worship leader, aku sudah baca firman, aku sudah taat doa puasa. Lihat firman ini berkata, ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar. Jadi posisimu kalau sudah jadi orang benar, digencek makin jahat, tetaplah tenang. Kenapa? Lihat ya, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah ku serahkan. Ini garis besarnya. Nanti saya akan bahas bagaimana Daud melakukan langkah ini, saudara. Jadi kita hari ini sebagai anak Tuhan, percayalah, kalau engkau sedang menghadapi gencetan orang yang jahat makin jahat, ini cuman ujian orang benar. Tuhan lagi menguji hati dan batinmu. Tidak usah panik, karena senyatanya mereka sedang menghadapi kekuatan pahlawan yang gagah perkasa, yang sedang berdiri ada di berpihak kepada kita. Dan ketika musuh menghadapi kekuatan pahlawan, percayalah, nasib mereka itu tidak akan berhasil, tidak akan berdaya, bahkan mereka tersandung jatuh. Ada malunya sekali yang selama-lamanya. Itu sebabnya hari ini kita sebagai anak Tuhan, lihat ya, kita mau baca dulu bagaimana respon Daud. Jadi hari ini kita diuji hati dan batin sebagai orang benar. Jadi cara mengatasi sakit hati, ya, kalau kemarin buang sakit hati, karena Tuhan itu sebagai pembalas, hakim yang adil, dan Tuhan itu adalah kasih. Prinsip 3 ini pun saudara tidak berhak untuk sakit hati. Nah, cara mengatasinya, Mazmur 35
ayat 1 dan 23. Bukan 1 sampai 23. Mazmur 35 ayat 1 dan 23. Yuk kita baca. Dari Daud, berbantalah Tuhan. Lihat ya. Melawan orang yang berbantah dengan aku. Jadi kalau hari ini saudara lagi dibantah, dimaki-maki orang, saudara ndak usah balas ya. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan nanti yang melawan orang yang berbantah dengan saudara. Nanti saya tunjukin contohnya ya. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Lihat ya. Jadi sekarang ini jangan berbantah. Jangan melawan orang yang lagi melawan saudara, karena nanti Tuhan yang akan berperang. Jadi yang akan melawan yang berbantah dengan saudara yaitu Tuhan. Nanti yang berperang melawan saudara, melawan orang yang menyakiti saudara dan saya juga Tuhan. Ya, lihat 23-nya. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Jadi ketika kita hari ini mau mengatasi sakit hati, 3 hal. Jangan berbantah atau berdebat, ndak usah sudah ya. Kalaupun saudara ndak salah, sudahlah, percayalah. Pertama yang ndak usah berbantah, saya pernah ngalami ini saudara. Dan satu kali Tuhan cuma mengingatkan, Eli, kamu ndak usah banyak membenarkan dirimu di hadapan suami. Nanti aku yang berbantah. Artinya gini, ketika kita diam, Tuhan nanti yang akan mengingatkan hati nurani suami pasangan kita. Kamu ini ndak benar. Kamu ini tadi ndak benar. Kamu ini suami yang salah. Kamu ini ndak benar. Itu pasti ada. Karena kita sudah menyerahkan kepada Tuhan. Nah, kalau kita cuma berbantah pada waktu itu aja, kita hanya bisa face to face. Tapi kalau Tuhan yang berbantah dengan orang yang menyakiti kita, kita tidak perlu pembenaran diri. Izinkan Tuhan yang berbantah nanti. Tuhan akan datangi hati nuraninya setiap saat untuk merasa bersalah. Kamu itu tidak layak maki suamimu. Kamu tidak punya. Karena iblis hari-hari ini lagi membutakan orang yang merasa sok benar. Mereka merasa sok benar walaupun mereka berdosa. Mereka tetap merasa itu bukan dosa, tapi bukan Tuhan. Waktu kita tidak berbantah, percayalah. Dulu waktu suami saya berkata seperti ini, kamu harus terima wanita ini. Kamu suka tidak suka harus terima wanita ini. Saya bantah saudara. Waktu saya bantah, jawaban suami saya makin menyakitkan hati saya. Waktu saya bantah, suami saya makin berkata gini, ya gimana lagi? Aku kan sudah tidak cinta. Sudah berkali-kali aku berkata di hadapanmu, aku sudah tidak cinta lagi. Kamu tidak usah bantah-bantahan dengan aku. Kalau engkau tanya kenapa kamu tega, ya karena ini jawabannya. Makin sakit hati saudara. Tapi waktu kejadian itu Tuhan ingatkan, tidak usah berbantah Eli. Nanti yang bantah semua argumen suamimu itu aku. Aku yang akan membantahnya. Hari ini engkau lakukan bagianmu aja ya. Yang pertama, jangan berbantah. Yang kedua, jangan berbantah karena Tuhan yang berbantah. Yang kedua, jangan melawan karena Tuhan yang berperang nanti melawan musuh. Kalau kita melawan yang jahat dengan yang jahat, maka kita sedang mengambil bagian Tuhan yang berperang. Kita berperang, maka Tuhan diam. Tapi kalau Tuhan yang berperang, maka kita cukup diam saja melihat kejatuhan musuh, melihat kekalahan musuh. Itu tadi Daud berkata, berperanglah ya Tuhan ya. Daud berkata, melawan orang yang berperang melawan aku, berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Jadi siapa yang berhak berperang melawan musuh kita? Bukan kita, tapi Tuhan yang akan berperang. Kita cukup diam saja. Seringkali kita yang berperang ya.
Kita yang berperang yaitu apa? Melabrak pelakor. Kita berperang yaitu menghakimi suami, ajak bertengkar. Ya, mungkin kita lakukan sesuatu jadi detektif. Nggak usah saudara. Percayalah suatu kali kejatuhan wanita tobat pelakor, baik suamimu itu akan bertobat dengan cara Tuhan. Mereka tidak akan pernah terus berdiri di atas penderitaanmu. Suatu kali firman Tuhan berkata, mereka hari ini menghadapi pahlawan yang gagah perkasa. Kita ini bukan gagah perkasa, kita cuma debu saudara. Kita tidak lebih pinter dari pahlawan yang gagah perkasa, yaitu Tuhan. Mereka tidak enak-enak waktu kita tiarap. Makanya saya sering ngomong sama bapak-bapak ataupun siapapun hari ini yang sedang menyakiti pasangan hidupnya. Kalau pasanganmu lagi disakiti dan dia diam total, itu berarti jangan enak-enak. Orang bilang gini, ya makanya kamu bisu tuli buta Eli, makanya suamimu makin jadi-jadi, wanita pelakor makin bermegah di atas penderitaanmu. Salahmu sendiri, tidak apa-apa. Buat hidup saya, ketika saya diam, hati-hati. Saya tiarap, yang muncul adalah kekuatan pahlawan yang gagah perkasa. Hati-hati kalau istri-istri sudah mulai diam, ya baik suami-suami sudah mulai diam, hati-hati. Itu berarti sebentar lagi hidupmu akan mengalami apa yang akan dilakukan Tuhan sang gagah perkasa. Itu sebabnya kita rileks ya. Jadi yang 3 hal hari ini, jangan berbantah, jangan melawan. Yang ketiga yaitu serahkan kepada Tuhan pembela. Dia yang akan memperjuangkan hak dan perkaramu. 3 hal ini cara mengatasi sakit hati. Mulai sekarang jangan berbantah, jangan melawan, tapi serahkan perkara saudara kepada sang pembela. Itu sebabnya kita menyerahkan kepada Tuhan sebagai pembela, maka kita tidak akan pernah sakit hati. Sejak saya melakukan apa yang Daud lakukan, mau dimaki-maki, mau disalah-salahkan, saya tidak lagi perlu berdebat, saya tidak perlu melawan, saya cuma mengangkat tangan sama Tuhan. Tuhan, ini bukan kapasitasku, aku tidak bisa apa-apa, aku cuma diam. Tapi ketika aku diam, engkau yang melawan, engkau yang berperang, ya, engkau juga yang akan berperkara. Tangkap saudara, kalau kita diam, maka Tuhan melakukan bagiannya sebagai pahlawan. Dia yang akan melawan, dia yang akan berperang, dia yang akan berperkara. Tangkap ya saudara. Jadi 3 aspek ini yang membuat kita hari ini mengatasi sakit hati. Tapi kalau kita mulai melawan, kita mulai berdebat, dan kita mulai pakai kekuatan kita sendiri, maka kita yang berperang, Tuhannya diam. Lah lebih baik mana? Lebih baik, lebih hebat mana? Tuhan sama saudara yang cuman debu. Izinkan dia yang melawan, dia yang berperang, dia yang berperkara. Amin. Jadi jangan ambil bagian Tuhan, kita yang melawan, kita yang berperang, kita yang berperkara dengan pelakor, dengan suami kita, dengan teman yang jahat sama kita. Nanti akibatnya apa? Kita melawan dengan kekuatan kita sendiri, kitanya makin sakit hati, kanker. Seperti kesaksian kemarin, ada seorang menantu yang mati akibat mertua yang jahat. Perbuatan mertua dia simpan terus, dia tidak bisa move on. Senyatanya Tuhan cuma berkata pagi ini, nah ini ujian orang benar, jadi ini baik loh buat kamu. Jangan marah sama orang yang jahat sama kamu, yang nyakiti kamu. Ini baik buat kamu, ini ujianku. Ketika saya juga menyadari hari ini, saudara tahu, waktu saya kesal dengan apa yang suami saya lakukan, ya hari itu Tuhan cuma mengingatkan saya bahwa hari itu senyatanya, kalau aku yang lagi keraskan Pak Nyoto untuk tetap mengeraskan hati, menyakiti hatimu buat kepentinganmu semakin teruji, semakin terpercaya, semakin berbobot kualitasmu untuk menggenapi rencanaku. Masakan kamu mau marah sama Pak Nyoto? Aku yang
memang mengeraskan hati suamimu untuk terus dia tidak mau hari ini tetap kekeh menyakiti hatimu, itu karena aku yang sengaja untuk menggenapi proyek besarku. Masa kan kamu mau marah sama Pak Nyoto? Berarti kamu marah dong sama Tuhan. Ketika saya merenung hari ini dengan apa yang saya lakukan, ketika itu saya sadar, iya ya, saya tahu Pak Nyoto itu dikeraskan hati cuman alat Tuhan untuk menguji orang benar. Tuhan tidak berkata saya orang yang gagal, tapi Tuhan berkata gini, nak, aku lagi menguji orang benar. Jangan dengar penghakiman orang luar. Jangan dengar bahwa Bu Eli itu pasti ada salah, pasti ada kesalahan. Kenapa Pak Nyoto belum berubah? Orang lain yang dipulihkan bisa berubah, sedangkan dia yang memulihkan dia sendiri. Tuhan cuma ingatkan, jangan dengar sampah. Aku yang sengaja mengeraskannya karena aku punya proyek atas hidupmu jauh lebih besar daripada orang-orang yang sudah engkau pulihkan. Terbukti saudara, hari ini banyak ibu-ibu, benar saya nggak sombong ya, banyak ibu-ibu baik suami-suami yang mengucap syukur sama saya, datang sama saya, termasuk suami anak-anak juga bilang gini, Bu Eli terima kasih, berkat bimbingan Bu Eli sama istri saya, rumah tangga kami sekarang dipulihkan. Coba kalau Bu Eli tidak memberikan topangan, tidak tahu saya jadi apa, anak-anak jadi apa, tapi berkat topangan Bu Eli lewat istri saya bertobat Bu Eli hari ini. Anak-anak melihat kebahagiaan, mamanya berubah dari karakter dulu yang suka marah, hari ini suami istri saya sabar, sehingga ketika kami dipulihkan, kami nikmati sesuatu yang luar biasa. Puji Tuhan, saya baru mengerti ketika ini terjadi. Makanya nggak usah panik. Kalau sampai hari ini pelakor belum beranjak dari hidupmu, suamimu selingkuh belum beranjak, istrimu selingkuh makin menjengkelkan, itu berarti memang Tuhan lagi menguji orang benar. Saudara tetap berbangga diri karena memang semuanya lagi dikeraskan hatinya, supaya engkau terbentuk berkualitas, bukan jadi orang benar yang sekedar orang benar, tapi berkualitas, terpercaya, terbukti kualitasnya. Maka ketika kita dipilih Tuhan, Tuhan harus buktikan kita berkualitas dulu, terpercaya dulu. Kalau enggak, kita enggak mungkin dipilih saudara. Dan banyak orang yang hari-hari ini yang dipilih Tuhan itu hanya sedikit. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu tidak akan pernah memilih sembarang orang. Kalau kita mau dipilih, dipercaya, maka proses ujiannya jauh lebih berat. Tidak apa-apa, spesial kok orang spesial. Ya, jadi 3 hal ini kita akan belajar untuk cara mengatasi sakit hati. Mulai sekarang pakai 3B itu benar. Bisu, budek, buta. Ya, itu sudah ilmu yang paling jitu. Mau dimaki-maki, bodoh kamu walaupun kita tidak salah, kita hanya diam, kita tidak usah sakit hati. Toh yang melawan Tuhan, yang berperang Tuhan, yang berperkara Tuhan, tidak usah bingung. Ya Tuhan, diam, aku diam, supaya engkau yang berperang, engkau yang melawan, engkau yang berperkara. Kalau aku hari ini tidak diam, aku marah, aku debat, aku sakit hati, berarti aku yang berperang. Itu tip yang paling mudah hari ini. Yang pertama, yuk kita lihat satu persatu ya, bagaimana Tuhan mengajar kita ya. Saya cari ayat perbandingannya supaya saudara gampang ingat. Bu Eli, kalau saya tidak berbantah sama orang gimana Bu Eli? Yuk, ayat yang paling simpel yang sering kita dengar, dan ayat ini merupakan panggilan berkatmu, yaitu 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9. Ini ayat yang mengingatkan kita tidak perlu berbantah. Sudahlah, saudara benar, disalah-salahkan tidak apa-apa. Tuhan kan tahu kebenaran. Tuhan tahu tidak posisi saudara sebagai orang yang tidak salah, disalah-salahkan. Tahu. Tuhan tahu jelas saudara. Yuk kita lihat. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat.
Jadi setiap caci maki itu berkat, saudara. Nggak usah tangkep negatifnya. Makanya jangan sakit hati. Kalau sakit hati nanti berkatnya hilang. Kalau tiap kali dicaci maki mertua, ya anggap aja ini sarapan breakfast soto ayam. Besok dimaki lagi breakfast steak. Besok dimaki lagi breakfastnya rawon. Nggak apa-apa, nikmati aja. Yang namanya steak, rawon, soto dari mertua maupun dari suami, walaupun engkau ndak salah, anggap ini sarapan berkatmu. Pagi hari dibuka dengan sarapan berkat. Apa yang harus saudara lakukan? Jangan sakit hati. Caranya gimana, Bu Eli? Ndak usah balas kejahatannya dengan kejahatannya. Jangan balas, sudah. Caci maki dengan caci maki, tapi berkati musuhmu. 3 langkah ini ndak susah kan? Ndak usah balas kejahatannya, ndak usah balas bilang bodoh-bodoh sendiri dalam hati, ndak perlu. Nanti ndak lulus, walaupun saudara ndak bersuara, tapi saudara cuman bodoh-bodoh sendiri. Nah, itu ndak lulus. Tetap Tuhan lihat proses respon saudara. Banyak orang ndak berani ngomong keras, tapi ngomong bodoh sendiri, bodoh setruk kamu. Ndak boleh seperti itu, ya. Tetap jangan balas kejahatan dengan kejahatannya, caci maki dengan caci maki. Tapi yang ketiga, setelah saudara masuk dalam doa, berkati mertuamu, berkati suamimu, karena lewat soto ayam rawon tadi, ya, steak, saudara juga sarapan berkat dari Tuhan. Berkati saudara, supaya saudara juga menikmati berkatnya Tuhan. Tuhan, aku ngampuni, memberkati mertuaku, suamiku yang tadi galak sama aku. Mulai pagi ini, hari ini, mulai praktek ini. Coba, saya ini jujur, diberkati Tuhan itu karena ini loh saudara. Tipnya saudara, kalau orang tanya Bu Eli ndak kerja, bener-bener ndak kerja, pengangguran, saya ini hanya hamba Tuhan. Tapi kalau saya diberkati, saya pernah bersaksi saudara, Tuhan itu bawa hidup saya. Kalau saudara pikir dari awal proses, saya ini zero saudara. Ya, kalau orang bilang dalam hidup saya ini orang yang tulus, saya ini nggak pernah banyak nuntut apa-apa. Waktu saya menikah dengan suami yang baik, setiap apapun yang dibelikan suami saya itu nggak pernah mau saudara. Saya bilang nggak usah, saya ini cukup percaya karena saya ini tahu kamu suami yang baik. Kira-kira saya punya apa-apa nggak atas nama saya? Nggak punya saudara. Waktu itu kaget, di mana saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya aset yang atas nama saya. Saudara tahu waktu saya belajar untuk praktek firman, tiap kali saya dimaki orang, dihakimi orang, saya langsung mengambil langkah, nggak usah balas. Saya nggak balas kejahatannya, saya nggak balas caci makinya, saya malah mendoakan orang yang menyakiti, yang mengatai saya. Disitulah saya juga menikmati berkatnya Tuhan yang berlimpah. Amin, amin saudara. Itu sebabnya kita ini nggak usah takut. Tahun depan yuk kita semua mau jarah berkatnya Tuhan. Justru tangkap, kalau yang jahat makin jahat, berarti berkatmu makin besar. Karena kalau yang jahat itu makin jahat, berkat Tuhan makin besar. Jadi hari ini 3 tip ini akan memberkati saudara. Ya, nggak usah balas kejahatannya, nggak usah balas caci maki, doakan, berkati, supaya panggilan berkat Tuhan itu tercurah. Ya, yang kedua, nggak melawan gimana Bu Eli? Yang kedua, tip yang kedua, ndak melawan, gampang. Yuk kita baca Matius 5, ayat ini juga ndak asing, tapi kita juga jarang untuk mempraktekannya. Matius 5 ayat 39 dan 44, ya. Ini tip yang akan membuka jalan berkatmu di tahun 2023. Percayalah, cara yang ajaib Tuhan pelihara hidup saya sampai kaget-kaget saudara. Apa yang hilang Tuhan kembalikan dalam hidup saya lipat-lipat hari ini dengan caranya. Saya tidak mau kesaksian berkat karena nanti dianggap orang sombong. Tapi orang yang tahu hidup saya selalu berkata seperti ini, aku ngiler lihat berkatmu tapi aku tidak mau prosesmu. Saudara tahu proses hidup saya ini justru ini panggilan berkat, panggilan jadi hamba Tuhan, panggilan hidup saya jadi berkat
berkat buat banyak orang, menguntungkan saya dan banyak orang, saudara. Jangan takut dengan proses yang terlihat berlama-lama. Memang sengaja dikeraskan hati suamimu, istrimu, mertuamu sampai hari ini. Jangan anggap mereka jahat. Justru mereka adalah suami yang baik, mertua yang baik, ipar yang baik, teman yang baik. Bawa saudara dekat sama Tuhan, bawa saudara dipakai Tuhan, bawa saudara dipercaya Tuhan. Pak Nyoto itu orang yang spesial dalam hidup saya. Saya dulu benci sama Pak Nyoto, sakit hati sama wanita tobat. Tapi hari ini saya bisa berkata di hadapan saudara, Pak Nyoto dan wanita tobat pelakor adalah orang spesial yang dikirim Tuhan dalam hidup saya, membawa hidup saya hari ini diuji sebagai orang benar, murni kemurniannya, diuji sebagai orang benar yang bisa dipercaya. Kualitas hidup saya makin berserupa dengan Kristus. Kira-kira ngucap syukur enggak? Kamsya. Daripada enggak diproses di mata Tuhan, nothing saya, cuman debu. Lah buat apa, saudara? Kita ini sadar dalam hidup kita ini kita mau berlomba-lomba jadi orang panggilan pilihannya Tuhan, saudara. Amin. Yuk kita baca Matius 5 ayat 39 dan 44, bukan sampai. Dan yuk kita baca. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan. Nah ya, melawan orang-orang yang berbuat jahat. Jangan, sudah. Nggak usah dilawan karena Tuhan yang berperang. Lihat ya, firman ini luar biasa. Lihat ya, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Tuhan ditampar pipi kanan sakit, tapi Tuhan bilang gini, enggak apa-apa. Kalau aku masih mengeraskan hati, orang yang nampar pipimu, bahkan dia minta pipi kananmu, berikan. Karena engkau tidak perlu melawan, karena aku lagi memurnikan engkau. Bagaimana pemurnian hatimu, ujian hati dan batinmu ini sedang terjadi. Kalau pipi kiri sudah ditampar, masih rela mau tampar pipi kanan, jangan tahan, jangan melawan, kasih. Karena aku yang mengeraskan hati orang itu sehingga sampai pipi kiri belum berhenti, tapi ditampar pipi kanan. Tuhan, pipi kiri aja sudah sakit, sekarang masih mau ditampar pipi kanan. Tuhan, berikan, jangan lawan. Karena aku yang mengeraskan hati untuk tampar pipi kiri, pipi kanan, supaya aku makin memurnikan engkau. Lihat ya kata-kata ini. Berilah juga kepadanya pipi kirimu, tetapi aku berkata kepadamu, ayat 44, kasihilah musuhmu. Jangan benci dengan suami pelakor yang hari ini menampar pipi, bukan hanya kanan, tapi kanan dan kiri, sampai sakitnya luar biasa. Tuhan, tambah lama tambah kurang ajar. Tuhan, kurang ajar, raja tega. Tidak apa-apa, itu berarti kiri dan kanan pipimu sedang ditampar, tapi itu seizin Tuhan. Dia mau saudara dan saya bertindak, yaitu hati dan batinmu, jangan sakit hati. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Aniaya itu sudah raja tega. Kalau firman Tuhan berkata menganiaya, bukan hanya sekedar disakiti. Itu sudah disakiti bertahun-tahun, diampuni bertahun-tahun. Tuhan cuman titip pesan hari ini 3 hal tip yang tidak melawan, yaitu lepaskan hati yang mengampuni, lepaskan hati yang mengasihi, lepaskan doa bagi orang yang menganiaya kamu. Jangan dikutuki, supaya berkat Tuhan, rencana Tuhan itu tergenapi. Hari ini memang kita seperti orang bodoh, konyol. Ikut Tuhan itu sudah tidak mikir apapun, saudara. Ikut Tuhan itu menurut kacamata dunia bodoh, it's okay. Tapi Tuhan yang ngacungi jempol, Dia akan sediakan berkat upahnya buat saudara juga. Tidak main-main, saudara. Makanya ikut Tuhan jangan hitung-hitungan sakitnya. Kalau sudah pipi kiri sakit, kuasik sudah pipi kanan, tidak apa-apa. Kasih semua. Pipi kiri mau ditampar, pipi kanan ditampar, tidak usah dilindungi. Banyak orang setelah pipi kiri ditampar, pipi kanan dilindungi, dan dia menuntut cerai, menuntut pembalasan. Tapi firman ini kalau saudara cerna hari ini, pagi ini, saudara tahu Tuhan mau totalitas.
Pipi kiri sudah ngerasain sakitnya, nggak kepingin pipi kanan. Jelas, saya waktu ngalami kesakitan di pipi kiri, saya sudah berkata, cukup Tuhan, pipi kiri cukup sakit. Masa mau beri lagi pipi kanan? Saya sudah ngerasain loh pipi kiri ditampar Tuhan, sakitnya kayak apa? Apakah saya harus beri lagi pipi kanan? Kalau bisa ada kesempatan saya mau hidup bahagia, aku nggak pengen beri pipi kanan. Saya bisa berhak memilih bahagia hidup cuman sekali. Tapi Tuhan berkata lewat firman-Nya hari ini, ikut Tuhan. Kalau sampai pasanganmu masih dikeraskan hati walaupun engkau sudah jadi orang benar, itu berarti ujian level yang lebih next level akan terjadi dalam hidupmu. Nanti upahmu juga upahnya next level. Nggak ada kabar suami, it's okay. It's okay, yang penting suami lagi menghadapi pahlawan. Tuhan lagi melawan, Tuhan lagi berperang, Tuhan lagi berperkara. Buat suami yang tidak pulang, yang tidak ada kabarnya, tenang aja ibu, tidak usah panik hari-hari ini. Totalitas sakitnya pipi kiri saudara bisa merasakan, jangan takut menghadapi tamparan pipi kanan. Memang sakit Tuhan berkata, tapi 3 langkah ini kita mau supaya berkat Tuhan di awal tahun nanti kita akan menikmati berkat yang luar biasa. Yaitu apa? Yang pertama tadi, yaitu lepaskan hati untuk mengampuni pipi kanan, pipi kiri, tidak apa-apa. Kalau itu memang kehendak Bapak dan Tuhan masih mengeraskan hati orang yang nyakiti, dia belum puas dengan pipi kiri, dia mau tampar pipi kanan, berikan saudara, rela berbesar hati, lepaskan hati mengampuni, lepaskan hati mengasihi, berdoa, jangan dikutuki pelakor, jangan dikutuki suamimu, karena kalau 3 hal ini tidak bisa lulus, saudara tidak akan menikmati upahnya. Amin, amin. Ikut Tuhan itu sebenarnya gampang-gampang sulit, karena memang upahnya tidak main-main. Saya nikmati upahnya Tuhan hari ini tidak main-main. Orang bodoh yang tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, Tuhan bawa hidup saya naik. Orang yang tidak bisa apa-apa bisa jadi berkat buat banyak orang. Siapa saya? Itu karena saya praktek loh. Saya bayar harga, ditampar pipi kiri, saya kasih pipi kanan, sakit saudara. Jujur, saya sudah ngerasain pipi kiri kepinginnya stop, angkat tangan, cerai aja Tuhan, bisa aja, nggak kawin nggak apa-apa. Itu pikiran saya saudara, aku nggak kawin nggak apa-apa Tuhan, yang penting nggak hidup sama suami model seperti ini. Itu sudah saya jalani. Tapi ketika saya mengerti firman Tuhan bilang ini, nak, aku yang mengeraskan hati, kasih pipi kanan, jangan tahan. Kalau kamu tahan, maka egomu yang muncul nanti. Tapi kalau engkau berikan totalitas, aku yang melawan, aku yang berperang, aku yang berperkara dengan orang-orang yang menyakiti hatimu. Dan aku lihat ujian orang benar, ketika engkau lulus, engkau akan melihat upahnya, dikaruniakan berkat di atas segala berkat. Aku sedang sangat meninggikan engkau seperti Bapak meninggikan aku. Wow, siapa yang gak pengen dapat promosinya Tuhan? Promosi dunia bisa habis, bisa hilang, tapi promosi kerajaan Allah tidak akan pernah habis, justru makin ditambah-tambahkan sampai anak cucu saudara. Amin. Yang ketiga, serahkan pada Tuhan. 1 ini kita selesai ya. Gak sulit kan, gampang ya untuk prakteknya. Yang penting hari ini sudah buang sakit hati, gak usah banyak debat, gak usah banyak melawan apapun. Makin saudara debat sama orang yang lagi error, makin sakit hati. Ya seperti saya waktu debat suami saya, kamu kok tega jawabannya, lah gimana saya ndak cinta, lawung ini istrinya kok ndak dicintai, sudah kasih 3 anak kok ndak dicintai. Makin saya dengar, makin saya sakit hati, makin saya error. Makanya lebih baik saya berserah sama pahlawan saya aja. Dia mau debat, dan sampai pada satu titik saya pernah kesaksian. Pak Nyoto pernah berbicara gini sama temennya, aku ini heran, Eli itu ya, aku kasih harta sama sampah, dia milihnya sampah bukan harta. Hartanya banyak tuh kalau yang mau dipilih, siapa sampahnya? Ya aku ini. Nah itu ndak lepas dari apa yang Tuhan taruh di hati Pak Nyoto. Dan saya tahu itulah titik balik di mana Pak Nyoto menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba kalau saya terima hartanya, apa bedanya saya dengan wanita pelakor? Sama-sama kejar hartanya Pak Nyoto. Itu sebabnya ketika Pak Nyoto melihat bagaimana saya tidak perlu
berbantah, berdebat. Dia tahu bagaimana hidup istrinya. Hidup istrinya tidak perlu saya aku ini tulus sama kamu, tidak perlu saudara, tidak perlu. Tuhan sendiri nanti yang akan menjamah hati nurani pasangan hidup kita. Yuk yang terakhir, serahkan kepada Tuhan. Mazmur 18 ayat 18 sampai 22 ya. Kita baca sama-sama. Mazmur 18 ayat 18 sampai 22. Kita harus belajar menyerahkan. Daud menyerahkan. Lihat ya. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah. Wow. Lihat ya. Dan dari orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Saat kita menyerahkan kepada Tuhan sang pahlawan, maka siapa musuhmu yang gagah, yang hari ini benci kamu? Mungkin suamimu hari ini sudah benci lihat hidupmu, rasanya tidak mungkin timbul cintanya. Tapi ini Daud sudah ngalami. Tuhan melepaskan aku dari musuh yang gagah, yang membenci aku, yang terlalu kuat. Jadi kita serahkan aja. Musuhmu benci kamu, musuhmu terlalu kuat, terlalu gagah, sehingga kau tidak sanggup untuk mengatasinya. Serahkan sudah sama Tuhan. Karena nanti Tuhan yang melepaskan. Lihat ya ayat 19. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaranku. Itu Tuhan menjadi andalan hidup saudara. Lihat ya 20. Ia membawa aku keluar ke tempat yang lapang. Wow. Setelah disakiti, kita dibawa Tuhan keluar. Tempatnya itu lapang, enak. Saudara tidak nyesek lagi, tapi bisa lihat kelepasan yang dari Tuhan. Dahsyat. Itu artinya tempat yang lapang. Lihat, ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Jadi kejar perkenanan Tuhan. Jangan sakit hati. Itu tadi, jangan berdebat, jangan melawan, serahkan sudah. Yang ke-21, Tuhan, nah ini luar biasanya, yuk kita baca sama-sama. Memperlakukan saudara dan saya sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Waktu kita berserah sama Tuhan, musuhmu yang gagah, musuhmu yang terlalu kuat, musuhmu yang benci, itu pasti dilepaskan sama Tuhan. Saudara menghadapi musuh-musuh ini, Tuhan berjanji melepaskan. Nah, ada bagian saudara 21 dan 22 itu kata kuncinya. Tuhan itu sedang memperlakukan saudara sesuai kebenaran saudara. Nah, kalau saudara tidak hidup benar, sakit hati, kira-kira diperlakukan apa? Ya, apa yang saudara tabur, saudara tuai. Saudara nabur sakit hati, nuainya penyakit kanker, tidak nuai berkatnya Tuhan. Lihat ya, Tuhan membalas kepadaku sesuai kesucian tanganku. Jangan responnya salah, jangan balas, tapi tetap ikuti. Itu tadi, kalau jalannya ditampar pipi kiri belum selesai, masih harus beri pipi kanan, ikuti aja jalannya. Yang penting saudara percaya, semua musuh pasti dilepaskan. Jadi 3 hal. Apa yang harus saudara lakukan waktu saudara menyerahkan perkaranya kepada Tuhan sang pembela saudara? Yaitu setialah menjadi pelaku firman Tuhan saat disakiti. Setialah menabur kebaikan. Nggak usah jadi pelaku firman aja. Sukacita, nggak usah bales ya. Balesnya baik terus, jahat baik terus, dimaki-maki bodoh, haleluya, puji Tuhan. Setia aja. Yang ketiga, setia ikuti jalannya. 3 hal ini yang akan memperlengkapi saudara dan saya ya. Setia ikut jalannya, nggak usah capek. Kalaupun bertahun-tahun orang makin dikeraskan hati, makin jahat, nggak usah capek. Kenapa kita tidak usah capek? Karena si jahat memang masih diizinkan Tuhan dikeraskan hatinya. Itu ada tujuan Tuhan yang besar ya. Bahkan ayat 26a-nya Mazmur 18 berkata gini, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Siapa yang hari ini mau setia ikuti jalannya, setia ikuti jadi pelaku firman, setia menabur kebaikan tanpa hitung-hitungan. Sudah berapa kali ya diampuni baik, kok ya terus kayak gini Tuhan? Gak apa-apa, setia aja. Setia jadi pelaku firman, nabur kebaikan, setia ikuti jalannya. Walaupun ditampar pipi kiri harus beri pipi kanan, ikuti aja. Nanti saudara akan melihat
firman Tuhan di ayat 26a itu digenapi. Terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Dia kalau setia sama saudara, setianya itu luar biasa. Setia memberkati saudara, setia mengangkat saudara, setia memberkati anak cucu, setia kasih saudara kesehatan. Jaminannya luar biasa. Kalau kita mau setia, makanya 3 hal ini cara mengatasi sakit hati. Jangan melawan, jangan berdebat, ya, enggak usah berdebat. Yang ketiga, serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena nanti Tuhan yang akan melawan orang yang berdebat. Tuhan akan berperang melawan orang-orang yang jahat, dan Tuhan akan berperkara. Hakmu akan dikembalikan. 3 hal ini akan menyertai saudara dan saya, yaitu jangan balas kejahatan, jangan balas caci maki, tapi doakan santapan roh, santapan berkat tiap pagi. Kalau soto sudah dinikmati, itu berkatnya Tuhan. Dicaci maki itu berkat. Kita juga setiap pagi mau santapan berkat, walaupun lewatnya ndak enak. Kadang-kadang Tuhan mau berkati kita di pagi hari itu lewat orang-orang yang jengkelin. Lihat ya, kalau baca tidur, kadang-kadang baca WhatsApp, bisa loh, kesel hati. Ada aja kadang-kadang, El, kamu dikatai orang seperti ini loh, El. Katanya kamu itu sok suci, katanya kamu itu sok pahlawan dan sebagainya. Padahal kamu bla 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 bla. Mungkin itu terjadi, itu yakini, jangan panas hati, jangan sakit hati. Itu waktunya santapan berkat Tuhan mengalir. Makanya tiap pagi jangan kotori hati. Kalaupun mertuamu bangun pagi sudah semprot kamu, yakinilah ini santapan berkat yang akan kita nikmati. Amin. Yang kedua tadi, jangan melawan apa? Tetap setia untuk menjaga hati, untuk mengasihi, mengampuni, dan berkati musuh-musuhmu. Yang ketiga yaitu setia. Setialah untuk menjadi pelaku firman, setialah menabur kebaikan, setialah untuk apa tadi? Yaitu ikuti jalannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya setelah live ini, maka kita akan bergirang. Kita tahu tips cara mengatasi sakit hati. Nanti akan tahun depan akan banyak jemaat Victory, jemaat yang bergabung dengan live dan Zoom saya akan menikmati, menjara sesuatu yang tidak pernah saudara pikirkan. Kesetiaan Tuhan akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend semuanya. Tetap semangat. Hatimu pipi kiri sakit, asik pipi kanan, ikuti aja jalannya Tuhan, karena semua yang dikeraskan hatinya itu untuk kebaikan saudara dan saya. Bapa, terima kasih kalau hari ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya apapun yang Tuhan mau lakukan, tidak peduli kami yang tidak bisa apa-apa. Kami mungkin tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa menghadapi musuh yang gagah, musuh yang terlalu kuat, musuh yang sangat membenci kami ada di depan kami. Kami tidak perlu takut, karena semua ini pasti dilepaskan. Karena Engkau yang berperang, Engkau yang melawan mereka, dan Engkau yang berperkara. Kami pasti keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, biarlah setiap firman yang ditabur ini akan membawa kekuatan. Yang sakit disembuhkan, yang alami masalah keuangan diberkati, masalah rumah tangga sudah dipulihkan jadi anggur yang manis. Kami percaya Tuhan setiap anak-Mu akan mengalami kemenangan. Berkati bangsa dan negara kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.